Sadari kita itu makhluk yang fakir, makhluk yang lemah, yang selalu bergantung kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Salawatu rabbi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ومن استنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Masyaallah muslimin jamaah, Bapak Ibu, para kiai dan tokoh-tokoh alim ulama yang kami muliakan dan semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memperjumpakan kita di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, waktu yang para malaikat menyaksikan keberadaan kita semua insyaallah, di mana Allah Jalla wa Ala dalam satu ayat menegaskan aqim salata duluki syams wa ghasaqal layl wal qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda. Kita berada di waktu itu, Allah memberikan perintah kepada hamba-hambanya untuk mendirikan salat di saat matahari tergelincir, di saat masuk waktu malam dan waktu fajar, waktu subuh. Dan Allah menegaskan sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Jamaah karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 9. Ibu-ibu sama enggak? Tanggal berapa sekarang? Barangkali ada perbedaan. Ada? Kalau saya boleh mengatakan sekarang tanggal 5 boleh nggak? Boleh? Hah? Yang benar. Saya katakan sekarang tanggal 5, bukan tanggal 9. Tanggal 9 benar, tanggal 5 benar. Tanggal 5 apa? Jumatil Akhir atau Jumatil Tsani. Ya. Masya Allah. Kita kaum muslimin telah diberikan warisan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di setiap kaum, satu agama, setiap agama itu pasti memiliki kalender sendiri. Ada Masehi, ada Hijriyah, bahkan peradaban Jawa pun makanya ada Pahing Pon, ada hitungan apa terus. Nah, maka tentu sebagai kaum muslimin hendaknya kita meneruskan apa yang diwariskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Allah SWT, kesempatan hari ini kami ingin menyampaikan satu kisah, bercerita saja. Tapi insya Allah cerita ini bukan suatu yang dikarang-karang, bukan suatu yang diada-adakan. Cerita atau kisah dari para ulama yang terdahulu. Ada seorang ulama di masa tabi'in, generasi setelah sahabat. Beliau bernama Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Ada yang sudah pernah dengar Fudail bin Iyad? Ada yang sebelum ini pernah mendengar? Atau ada yang mengenali beliau? Ada nggak? Wonten apa? Atau baru sekarang dengarnya? Tapi kalau kita tanya siapa nama artis yang membaca, nggak tahu. Terkadang malah kita lebih mengenal para artis-artis, sementara pelajaran dari mereka hampir tidaklah ada yang bisa kita petik untuk kehidupan ini. Fudail bin Iyad salah seorang ulama di masa tabi'in yang beliau memiliki banyak sekali nasihat
yang menjadi rujukan bagi kita kaum muslimin di seluruh dunia. Suatu ketika beliau pernah berjumpa dengan seseorang. Kemudian beliau berkata atau bertanya kepada laki-laki atau orang tersebut. Beliau bertanya, kamu berapa umurmu? Jadi yang ditanyakan berapa umur? Jamaah yang Allah SWT, ada satu urf atau tradisi atau kebiasaan masyarakat Jazirah Arab yang berbeda dengan kita. Terkadang kalau kita di tengah kita itu, kita seringkali bertemu dengan kawan lama, misalkan satu SMA, satu alumni itu. Terkadang yang kita tanyakan bagaimana kabarnya, was tadi kira gitu kan. Umumnya seperti itu. Nah, di Jazirah Arab itu pertanyaan yang tabu. Jarang atau bahkan tidak akan ditanyakan, atau bahkan ada yang marah ketika ditanyakan seperti itu. Berapa sih anakmu? Berapa istrimu? Karena itu pertanyaan gak penting. Kalau kita tahu jumlah anak istri dari kawan-kawan kita, apa ya iya kita setiap hari akan menyuplai sembakonya, makannya? Enggak. Maka justru mereka kadang bertanya pada hal-hal yang penting. Di antaranya adalah berapa umur. Karena dengan ini nanti akan ada nasihat-nasihat. Sebagaimana beliau rahimahullah ta'ala. Kemudian faqala rajul, laki-laki itu menjawab setelah ditanya berapa umur. Laki-laki itu mengatakan situ nasana, 60 tahun. Ada yang sampun nonton usianya yang 60 tahun pasti ada di sini, dan mungkin banyak. Atau ada yang lebih? Ada yang lebih dari 60 tahun? Ada ya? Kemudian qala Fudail bin Iyad rahimallahu ta'ala kembali berkata kepada laki-laki itu, "Idzan anta mundu 60 sana tasiru ila Allah tushiku an tasir." Kalau demikian, selama 60 tahun ini kamu sedang berjalan menuju Allah. Kamu sedang menuju Allah. Dan saat ini sudah hampir sampai. Sudah hampir sampai. Karena kita ketahui ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-a'malu ummati baina 60 wa 70 kama qala. Rata-rata umur dari umatku itu ada berapa? Antara 60 dan 70 saja. Yang lebih sedikit. Sehingga kalau kita di antara jamaah Bapak Ibu ya, yang sudah mendekati atau sudah menyentuh angka 60 tadi, atau bahkan sudah dimimpikan sampai 70 lebih ya, maka kisah ini hendaknya dijadikan benar-benar kita perhatikan untuk bagaimana kita bisa mengambil faedahnya. Kemudian faqala rajul, laki-laki itu kembali bertanya kepada Fudail bin Iyad rahimallahu ta'ala. Setelah dikatakan kamu itu sedang menuju Allah selama 60 tahun ini dan hampir sampai, jadi insya Allah kita mafhum maknanya, kita paham akan makna dari perkataannya, bahwasanya apa? Laki-laki itu hampir diwafatkan oleh Allah, kontraknya habis di dunia. Maka laki-laki itu mengucapkan istirja, kalimat istirja. Ada yang tahu Pak? Apa itu istirja? Kalimatnya apa? Ada yang tahu? Kalimat yang sering kali kita ucapkan, terutama di saat terkena musibah. Beliau mengatakan, laki-laki itu mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Kami akan kembali kepada Allah. Sesungguhnya milik Allah, kami ini milik Allah dan kami akan kepadanya akan kembali. Faqala Fudail, maka Fudail pun kembali bertanya. Beliau bertanya, ya akhi, wahai saudaraku,
Hal arafta ma'na? Kamu ngerti gak dengan kalimat itu? Karena terkadang manusia itu dia mengucapkan tentang sesuatu tapi dia gak paham. Banyak yang seperti ini. Banyak kaum muslimin atau saudara kita yang dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah, tapi sejatinya dia gak paham dengan kalimat itu. Sehingga di saat dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah, ternyata dia masih menjadikan tujuan dalam beribadah selain Allah. Sebagai contoh ya, kalau kita mengikuti atau membaca berita ya, terkadang ketika Allah timpakan musibah, apakah gunung meletus, apakah tsunami, gempa bumi ya, terkadang ada sebagian orang yang kemudian melakukan penyembelihan hewan, apakah sapi, kerbau, kambing. Kemudian kepala dari hewan sembelihan itu diberikan ke dalam kawah gunung atau dilarung ke laut. Mereka meyakini diserahkan kepada, kalau orang Jawa bilang, yang bau rekso. Betul atau betul? Banyak atau banyak? Bahkan disahkan oleh pemerintah setempat. Mereka mengucapkan kalimat La ilaha illallah, iya, tapi mereka tidak paham dengan makna itu. Mereka tidak menyadari dengan doa yang senantiasa kita ucapkan di saat sholat sebelum membaca Al-Fatihah. Insya Allah tadi Bapak Ibu membacanya, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kaidah hidup kita ya. Sesungguhnya sholat kita, sembelihan kita, kurban kita, hidup mati kita untuk siapa? Allah. Makanya menumpahkan darah atau menumpahkan darah hewan, yaitu penyembelihan, itu hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya kalau kita lihat sebagian mereka, banyak mereka mengucapkan kalimat La ilaha illallah tapi gak paham maknanya. Maka wajar ketika Fudail bin Iyad mendengar jawaban dari laki-laki tersebut yang mengucapkan kalimat istirja, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fudail bin Iyad bertanya, kamu ngerti gak maknanya? Paham gak maknanya? Maka faqala rajul, laki-laki itu menjawab, Nah, aku ngerti, aku tahu maknanya. Araftu anni lillahi abdun, aku paham dan makna kalimat istirja tadi, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku tahu kalau sesungguhnya aku ini adalah hamba untuk Allah. Hamba itu kalau bahasa kasarnya apa? Hamba ini bahasa halus. Bahasa kasarnya apa? Apa? Pembantu. Budak. Budak. Kita itu budaknya Allah, kan? Siapa yang mau protes? Enggak. Kita semua sama. Kita hanya budak Allah. Allah mengucapkan apa? Wajib kita nurut. Allah memerintahkan apa? Wajib kita lakukan. Benar kan? Semisal Allah melarang daging babi untuk kita makan, protes gak kita? Kalau diharamkan, kenapa Engkau ciptakan ya Allah? Kayak gitu? Nah. Makanya Allah mengabadikan satu ayat, Innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya hanyalah ucapan orang-orang yang beriman ketika mereka diseru, diajak kepada Allah dan Rasulnya, ucapan mereka hanya mengucapkan kalimat sami'na, kami dengar, wa ata'na, kami taat. Itu menunjukkan kita itu hanya budak Allah. Laki-laki ini menyadari, aku tahu kalau aku ini adalah hamba atau budak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
ia melanjutkan perkataannya, wa anni ilaihi raji'un, dan sesungguhnya aku pasti akan kembali kepada Allah. Pasti akan kembali kepada Allah. Faqala al-Fudail, pertanyaannya belum selesai, dialognya belum selesai. Al-Fudail bin Iyad, beliau kembali berkata kepada laki-laki itu, ya akhi, man arafa annahu lillahi abdun wa annahu ilaihi raji'un, arafa annahu mas'ulun. Barang siapa yang ngerti kalau dia itu adalah hamba bagi Allah, dia itu pasti kembali kepada Allah, maka dia harus tahu, dia harus ngerti bahwasanya dirinya kelak akan annahu mawqufun baina yadayhi, dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berhadapan-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'arafa annahu mawqufun 'arafa annahu mas'ulun. Dan barang siapa yang dia tahu kalau kelak dia akan berdiri dihisab, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tahu kalau kelak dia akan ditanya. Kita semua akan ditanya, Bapak Ibu. Ya. Pertanyaan apa? Apakah ditanya dari biro? Enggak, bukan itu lagi. Sekarang jadi kamu usahanya apa? Jadi bos mana? Bukan pertanyaan itu. Kemudian beliau kembali mengatakan, wa man 'arafa annahu mas'ulun falyu'idda as-su'ala jawaban. Falyu'idda as-su'al jawaban. Barang siapa yang tahu kalau kelak dia akan ditanya oleh Allah, maka hendaklah dia menyiapkan jawaban untuk soal itu, untuk pertanyaan itu. Pertanyaan sekarang, sudahkah kita menyiapkan jawaban? Apakah jawaban itu bisa kita, kalau dulu orang sekolah itu ada istilahnya nyontek. Bisa nggak? Gak bisa. Pertanyaan itu tidak bisa kita buat makar, tidak bisa kita akali. Ya. Kalau ingin bukti, ya, nyontek gak berlaku bagi kita, sederhana saja. Sekarang zaman teknologi, Bapak. Nanti kalau ada saudara kita atau orang sekitar kita meninggal dunia, bekali handphone, bawakan handphone sampai di kubur. Ketika para pengantar kubur sudah berlalu, ya, coba di WA atau di SMS, sudah ditanya belum? Kalau kamu ditanya ini, nanti jawab ini. Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Dan pertanyaan di hari akhir itu, kata Nabi SAW, tidak lepas dari 4 pertanyaan. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan juga yang lainnya, beliau menyebutkan, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai mereka ditanya tentang 4 perkara. Ada 4 perkara yang ditanya. Wa an umrihi fima afnah. Yang pertama tentang umurnya. Umurnya dia akan ditanya untuk apa dia habiskan. Makanya alhamdulillah di Masjid Al-Muhajirin jamaahnya Masya Allah hampir penuh, dan ini sedang dalam rangka perluasan masjid, ya. Semoga Allah mudahkan. Semoga nanti kalau tambah gede masjidnya, tambah banyak jamaah. Ini Masya Allah. Karena kita akan ditanya selama umur kita di dunia, untuk apa kita? Digunakan untuk apa? Sibuk untuk apa? Terkadang dari kita begitu kuat itu ngangkat barbel berapa kilo, 3 kilo, 5 kilo, kuat. Tapi terkadang ngangkat kelopak mata di pagi hari, beratnya berapa kilo? Ada 1 kilo kan? 1 an aja gak ada mungkin. Tapi berat. Betul kan?
Ada yang mereka lari keliling lapangan Pancasila 15 kali kuat. Tapi jarak masjid dengan rumahnya yang hanya 2 meter saja tidak kuat. Tidak kuat, ada yang seperti itu. Maka kita wajib bersyukur di saat Allah gerakkan kita. Semua itu dari Allah. Bukan karena diri kita, bukan karena kita baik, bukan dari Allah semua. Maka jangan sampai kita letih untuk bersyukur dan bersyukur. Kita bisa sampai ke masjid itu karena Allah. Kita bisa menjadi seorang muslim karena Allah. Ingatlah ketika Nabi SAW memiliki seorang paman yang beliau cintai, yang beliau kasihi. Bahkan paman ini pun menyayangi Rasulullah. Hidup di zaman Nabi, dekat dengan Nabi, tapi apa? Allah takdirkan tidak menjadi seorang muslim sampai meninggal dunia. Abu Thalib, ayahanda dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahkan menjelang wafatnya, Nabi terus mengatakan, "Ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah." Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Kalimatun uhadu bika indallah. Kalimat atau satu kata yang aku akan membelamu, wahai pamanku, di sisi Allah. Satu kalimat yang akan digunakan untuk membela Abu Thalib. Tapi apa? Allah takdirkan Abu Thalib tidak meninggal di atas kalimat la ilaha illallah. Maka bersyukur kita menjadi seorang muslim, apalagi kita muslim yang ngerti akan kewajiban kita sebagai budak. Kewajiban kita sebagai budak apa? 1, sholat subuh. 2, sholat duhur. 3, sholat asar. Sholat maghrib, sholat isya. 5 sholat waktu itu wajib. Setelah kewajiban kita apa? Menegakkan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semuanya. Kita mengesahkan Allah, meyakini Allah yang menciptakan semua alam semesta, yang mengatur semua alam semesta, yang memberi rizki kepada kita. Rizki kita itu bukan datang dari bukan pekerjaan yang memberikan, bukan tempat kerja kita, bukan bos kita, bukan jualan kita, bukan. Tapi Allah yang berikan. Adapun pekerjaan, tempat pekerjaan, dagangan kita, bisnis kita, itu hanya wasilah, kan? Kalau Allah kehendaki bubar semuanya. Betul kan? Bukankah kita sering melihat usahanya sukses, berhasil, tahu-tahu apa? Habis dibakar, bangkrut. Ya kan? Kalau kita tidak meyakini rezeki itu dari Allah, mungkin kita nggak akan bisa menerima kenyataan itu. Gimana saya sudah berusaha keras, saya sudah berusaha untuk mengeluarkan strategi yang bagus. Saya datangkan akuntan untuk mengelola bisnis ini. Ada bangkrut. Menunjukkan kalau rezeki itu dari Allah. Yang mengatur alam semesta ini, adanya malam, adanya siang, semuanya bergerak dengan sangat teratur, bahkan yang dalam diri kita saja, di dalam tubuh kita. Coba Bapak Ibu perhatikan. Kalau Bang Kober nanti yang malam makanya belut, salah kayaknya beliau. Kalau ditanya dari belut yang kita makan, tahu nggak seberapa persen yang itu terserap menjadi daging di tubuh kita? Kita nggak pernah tahu. Betul kan? Kalau kita makan belut nggak keluar belut, gitu kan? Kita nggak pernah tahu seperti itu. Semua dari Allah SWT. Pun demikian kita mengesahkan Allah dalam penyembahan kita. Nyembah itu macam-macam, Pak. Kita berdoa itu menyembah. Kita menghantungkan hajat, tujuan beramal itu menyembah. Jadi bukan hanya sekedar kita sujud, bukan. Sujud termasuk bagian dari penyembahan.
Dan itu adalah keadaan yang paling hina ya, dari manusia, dan hanya pantas untuk Allah. Jadi sujud itu hanya boleh ditujukan kepada Allah. Kalau kita memahami kalimat la ilaha illallah seperti itu, sujud hanya boleh kita tujukan kepada Allah, tidak kepada manusia, tidak kepada atasan kita, presiden kita, ataupun kepada orang tua kita. Tidak boleh kita bersujud di hadapan mereka. Makanya Nabi sampai mengatakan, seandainya aku diizinkan, maka aku akan memerintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya, kalau itu diizinkan. Nah, para ulama menyebutkan faedah hadis ini. Satu, sujud itu gak boleh kecuali hanya kepada Allah. Dengan alasan apa? Rukuk sujud itu hanya milik Allah, hanya untuk Allah ya. Makanya kalau dulu sempat viral ada satu warga datang ke Pak Presiden kemudian bersujud, ya semoga karena ketidaktahuannya, semoga karena mereka belum berilmu. Kalau berilmu tidak boleh, hatta itu presiden sekali ya. Karena sujud itu milik Allah. Makanya Nabi mengatakan, kalau dibolehkan bersujud kepada selain Allah, aku perintahkan istri untuk bersujud kepada suaminya ya. Maka kemudian setelah kita tahu kewajiban ya, tadi mengisahkan Allah dalam semuanya, Allah yang mengatur, Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah tempat bergantung kita, menyampaikan hajat kita, doa-doa kita, itu hanya Allah. Kita harus yakin setiap doa yang kita panjatkan pasti dikabulkan, pasti Pak. Harus yakin. Kalaupun ada, saya sudah 40 tahun doa kok belum dikabulkan sampai sekarang. Ingat, cara Allah mengabulkan itu ada 3 ya, ada 3. Yang pertama ada doa yang pasti yang disegerakan. Allah jawab dengan disegerakan, dikabulkan, langsung dikabulkan. Bapak Ibu minta apa? Jawab langsung. Yang kedua, Allah menjawab doa itu dengan cara apa? Memalingkan dari bahaya ataupun madarat yang sama atau selevel dengan apa yang kita doakan. Mungkin kita meminta, ya Allah berikan saya rizki yang banyak, rizki yang halal, berikan saya kelulusan dalam pekerjaan ini. Ternyata nggak dikabulkan. Pasti di situ ada, atau bisa jadi Allah menjawabnya dengan ada hal-hal yang kita dipalingkan darinya karena itu bisa memadaratkan kita. Bisa jadi dia nggak sakit, anaknya dijauhkan dari penyakit. Itu adalah cara Allah menjawab doa. Dan yang ketiga adalah Allah simpan untuk di akhirat sebagai pahala kita, bekal kita. Makanya jangan pernah kita berhenti atau rutin untuk berdoa, meskipun mungkin sudah sekian tahun kok nggak seakan-akan belum terjawab. Pasti Allah. Dan hanya untuk Allah, kita nggak perlu mencari istilahnya ya, perantara, nggak perlu, langsung doa kepada Allah. Karena Allah yang menjelaskan kepada kita, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti aku jawab, pasti. Dan gak perlu kita, saya ingin doa ini terkabul, saya meminta wasilah, meminta perantara dengan orang-orang soleh yang sudah meninggal. Gak perlu seperti itu. Kita langsung saja. Ada yang boleh dijadikan perantara adalah amalan soleh kita. Kita punya amal soleh apa? Jadikan itu sebagai wasilah. Sebagai contoh, kisah 3 orang yang terkurung dalam gua. Ini masyhur kisahnya. Ada 3 orang yang terkurung dalam gua, gak bisa keluar. Masing-masing mereka bertawassul dengan amal solehnya.
Di antara mereka bertawasul, ya Allah, aku dulu pernah menyiapkan susu untuk orang tuaku. Kalau itu ikhlas, aku lakukan kepada Engkau ya Allah, bukakan batu yang menutupi gua ini. Terbuka sedikit. Orang kedua, dia bertawasul dengan amal solehnya, ya Allah, aku dulu pernah diajak berzina dan aku menolaknya. Seandainya itu aku akan ikhlas karena Engkau ya Allah, karena aku takut kepada Engkau ya Allah, bukakan pintu atau batu yang untuk gua itu. Kemudian sedikit terbuka. Dan orang yang ketiga, ya Allah, aku dulu pernah punya karyawan yang gajinya itu aku simpan, kemudian aku kembangkan, dan setelah banyak aku kembalikan lagi kepada karyawan itu. Kalau itu ikhlas aku lakukan karena Allah, bukakan batu yang untuk gue, terbuka semua. Jadi tawasul itu dengan amal soleh. Apapun amalan kita berbakti kepada orang tua itu amal soleh kita. Jadikan itu perantara untuk tersampainya doa. Maka kemudian setelah mendengar nasihat dari Al-Fudail, kalau engkau tahu bahwasanya kamu akan ditanya, maka hendaklah kamu menyiapkan jawabannya. Laki-laki itu apa? Fabakar rajul. Maka laki-laki itu menangis. Langsung nangis. Faqala ya Fudail, wahai Fudail, wa mal hayy. Bagaimana caranya? Wa mal hayy. Bagaimana cara? Wa mal hil. Bagaimana cara untuk menyiapkan jawaban itu? Qala Fudail, yasiratun, gampang. Kita nggak perlu pakai contekan, nggak perlu. Kemudian qala rajul, wa ma hiya yarhamukallah. Kalau gampang apa itu wahai Fudail, semoga Allah merahmati engkau. Qala Fudail pun mengatakan, antattaqiyallaha fima baqa yaghfirullahu laka ma qad madha wa ma qad baq. Sederhana caranya. Kamu cukup bertakwa kepada Allah di sisa umurmu. Tadi 60 tahun. Sisa umurmu udah gunakan bertakwa aja. Niscaya Allah akan mengampuni kamu, mengampuni engkau, baik yang lalu ataupun yang tersisa nanti. Jadi cara untuk menyampaikan jawabannya apa Pak? Bertakwa. Nah sekarang pertanyaannya, apa definisi takwa itu? Pengertian yang paling komprehensif yang disebutkan oleh para ulama. Jadi definisi takwa itu banyak Pak. Ada yang menyebutkan bertakwa itu adalah melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkannya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali pengertian takwa. Dan yang paling komprehensif adalah menurut para ulama ketika takwa dimaknai dengan anta'amala bi'a'atillah ala nurin minallah yarju sawaballah wa antatruka ma'asiyatillah ala nurin minallah takhafu aqaballah. Engkau melakukan ketaatan kepada Allah di atas ilmu, di atas cahaya dari Allah, di atas ilmu. Jadi bukan hanya sekedar taat, bukan sekadar taat tapi gak ada ilmu. Engkau melakukan ketaatan kepada Allah di atas ilmu, dan syarat berikutnya kamu mengharap pahala Allah. Dan engkau tinggalkan maksiat atau dosa kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Semuanya harus diiringi dengan ilmu. Dan kamu takut terhadap siksa Allah. Itu pengertian yang paling komprehensif tentang takwa. Sehingga kalau kita memahami pengertian ini ya, maka semua ketaatan yang kita lakukan hendaklah dibangun di atas ilmu. Ketika kita sholat, tahu, oh yang namanya sholat subuh itu adalah sholat yang dimulai sejak terbit fajar sampai terbitnya matahari. Ya.
Nah, maka di sini kita harus tahu waktu masuknya fajar. Maka nggak boleh kita sholat subuh di malam hari. Jam 3 saya mau ke pasar, nanti kalau sholat subuhnya jam 4:30 misalkan ya, nanti telat, nggak boleh. Harus di atas itu. Oh, sholat subuhnya itu 2 rakaat, maka nggak boleh kita melakukannya 4 rakaat, 3 rakaat, meskipun kita masih seger. Betul kan? Bangun tidur kan masih seger tuh. Sayang nih kalau sholatnya subuh kok cuma 2 rakaat, nggak boleh. Karena ilmunya demikian. Nabi telah menetapkan hitungan-hitungan dalam sholat. Subuh 2 rakaat, ya kita harus nurut. Zuhur 4 rakaat, ya harus nurut. Gak boleh kita kurang, gak boleh kita nambah. Itu yang dimaksudkan di atas ilmu. Artinya apa? Kita beribadah, melakukan ketaatan sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Wajib itu. Karena 2 syarat diterimanya amalan, diterimanya ibadah itu hanya 2. Apapun ibadah yang kita lakukan, mau sholat, mau haji, mau sedekah, mau baca Quran, mau apalah, semua ibadah syaratnya hanya 2 untuk bisa diterima oleh Allah SWT. Bukan berarti kita mendahului ketetapan Allah. Terkadang urusan diterima atau enggak itu milik Allah. Iya, benar itu milik Allah. Kita tidak mengatakan bahwasanya si fulan pasti amalnya diterima, si fulan amalnya ditolak. Enggak, bukan itu. Karena kita berbicara tentang tanda-tanda yang telah dijelaskan. Adapun orang per orang bukan hak kita. Bisa jadi Bapak Ibu hari ini, pagi ini sholatnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa jadi dan sangat memungkinkan. Tapi ketika berkaitan dengan apa yang dikabarkan oleh Allah, maka kita wajib untuk mengimani, baik itu dikabarkan oleh Allah dan Rasul. Ketika Allah mengatakan atau berfirman kepada kita, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang dia berharap perjumpaan dengan Allah, bertemu dengan Allah di hari akhir yang di surga. Karena ingat, memandang wajah Allah itu hanya di surga. Kalau kita rindu dengan Allah, berarti syaratnya harus masuk surga agar bisa ketemu dengan Allah, bisa memandang wajah Allah. Dan ini dalil kalau Allah itu memiliki wajah. Tapi kita nggak perlu membayangkan wajah Allah seperti apa. Nggak perlu. Ya. Apakah telinganya? Kita nggak perlu. Kita hanya meyakini saja Allah punya wajah. Adapun bagaimananya itu hak Allah. Ibarat apa yang di depan saya ini, meja punya kaki, betul nggak? Kaki meja sama nggak dengan saya? Kaki kita sama nggak, betul? Nggak sama. Apalagi Allah yang menciptakan kita. Kalau Allah menyampaikan melalui Allah dan Rasulnya, Allah memiliki wajah, Allah memiliki penglihatan, memiliki pendengaran. Cukup kita imani saja. Gak perlu kita berusaha untuk menyamakan, gak perlu. Ketika Allah mengatakan sebagai tadi dalam ayat yang kita baca, "Tsummastawa 'alal 'arsy", kemudian Allah beristiwa di atas arsy, ya sudah kita imani saja. Allah beristiwa, gak perlu kita tanyakan bagaimana istiwanya Allah. Butuh kursi, butuh indah, kita hanya mengimani saja. Ya. Maka dari yang kita pelajari hari ini, umur kita itu terbatas. Maka bersyukur bagi kita yang selalu rindu kepada Allah, rindu kepada rumah Allah, rindu kepada masjid berjamaah, dan juga melakukan ketaatan kepada Allah. Makanya kami sampaikan, semoga Allah memberikan keteguhan kita, istiqomah kepada kita semuanya ya, untuk terus melanjutkan amalan ini atau ibadah ini. Ini tiap hari ramai seperti ini. Jangan sampai masjid ramai hanya 1 pekan sekali, hari Ahad atau Jumat saja, jangan. Makanya
menjadi kebahagiaan kita termasuk di antara hamba Allah yang digerakkan untuk bisa melangkahkan kaki kita di masjid untuk berjamaah. Itu kebahagiaan. Di saat banyak orang yang mereka ingin berjamaah tapi tidak bisa. Apakah karena cacat, ya, fisiknya nggak bisa mendorong mereka untuk ke masjid, atau mungkin karena disibukkan dengan hal-hal yang lainnya sehingga mereka terhalang. Ini yang bisa kami sampaikan. Biasanya ada tanya jawab kan? Atau tanya jawab atau bukan biasanya? Kondisional. Monggo kalau ada yang mau tanya silakan. Barangkali bisa kami jawab. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan tadi, kita sepakati. Alhamdulillah ada beberapa hal yang lebih berat itu adalah istiqomah. Pak, mohon maaf, kadang-kadang manajemen kolbu itu tidak sama dengan manajemen perusahaan. Karena pribadi itu butuhkan keistiqomahan atau bahasanya kerjaan. Nah, yang saya sampaikan tadi yaitu untuk menumbuhkan keistiqomahan. Karena banyak hal macam ini, ya, mudah-mudahan nanti al-muhajirin bisa memfollow aktif atau tindak lanjut dalam arti satu, jamaah sholat. Itu nanti setelah ini mudah-mudahan bisa dilanjutkan. Dan sampai hari ini ada ya subuh, tapi besok setelah subuhnya berkurang, mudah-mudahan tidak. Nah, maka ini nanti yang Ustaz berdoa dan jamaah ini keistiqomahannya itu itu bisa berubah. Lalu dalam perubahan itu tidak semudah yang kadang-kadang kita inginkan. Terima kasih, Ustaz. Masya Allah. Pertanyaan yang berat, dan itu PR kita semua. Istiqomah itu gampang diucap tapi sulit untuk dilakukan, termasuk yang berbicara. Itu PR kita semuanya. Sehingga bagaimana kita bisa meraih istiqomah? Yang pertama kita adalah harus nyadari kita itu makhluk yang lemah, makhluk yang fakir. Kita itu sejatinya lebih senang melakukan hal-hal yang buruk. Betul nggak? Kalau ditanya asalnya nih, asalnya kita pasti lebih senang melakukan hal-hal yang nggak bermanfaat, ya, istilahnya daripada kita harus pagi-pagi datang ke masjid. Kecuali Allah telah dikutiri rahmat dengan di dalam hati-hati kita. Makanya kalau kita survei di sekitar masyarakat kita, kamu pilih sholat atau pilih nonton bola? Kira-kira jawabnya apa? Nonton bola. Kamu pilih baca Quran atau baca sosmed, Facebook apa? Kira-kira pilih apa? Iya kan? Itu asalnya seperti itu. Maka Allah menyebutkan inna nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya setiap jiwa kita, manusia itu selalu mendorong, memerintahkan kepada yang buruk-buruk. Semuanya, semua manusia selalu jiwanya itu mendorong pada perbuatan atau hal-hal yang buruk, kecuali yang Allah rahmati.
Jadi yang pertama tipsnya adalah sadari kita itu makhluk yang fakir, makhluk yang lemah, yang selalu bergantung kepada Allah. Kalau sudah seperti itu, kita meminta kepada Allah istiqomah. Di antara doanya adalah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati ini di atas agama. Wa idzat ya Allah, Engkaulah Zat yang membolak-balikkan hati, yang memalingkan hati, palingkanlah hati ini untuk melakukan ketakwaan, ketaatan kepada Engkau. Doa ini sudah dihafal belum, Bapak Ibu? Sudah. Ada yang belum hafal? Ada. Gak apa-apa. Angkat tangan saja. Ingat, ilmu itu tidak akan bisa dipelajari dari dua orang. Gak akan masuk untuk dua orang. Ilmu gak akan masuk pada dua orang, Bapak Ibu. Yang pertama, orang yang malu, minder, malu bertanya, aslinya dia ngerti, jadi malu gak mau bertanya. Yang kedua, orang yang sok tahu, orang yang takabur. Ini gak akan bisa masuk. Ilmu apapun gak akan bisa masuk kalau sudah ada dua ini. Satu, malu mengakui kalau dia belum tahu, sehingga kalau ada penjelasan tadi opo, Ustaznya ngomong opo ramudeng, tapi dia gak mau tanya, ya gak akan dapat dia ilmunya. Yang kedua, orang yang sok tahu, yang sombong, gak akan pernah masuk. Ada yang belum hafal doa tadi? Coba ibu-ibu. Alhamdulillah. 1, 2, 3. Bapak-bapak sudah semua? Belum. Ini bapak-bapak ini malu. Ini bukti Bapak Ibu, nasihat itu terkadang lebih cepat diterima ibu-ibu. Benar kan? Bukti, tadi saya sebutkan itu kan, ilmu tidak akan diterima oleh dua orang, tidak akan masuk pada dua orang. Orang malu dan orang yang takabur. Ibu-ibu langsung angkat tangan ya. Karena seperti itu. Makanya ketika ini cerita aja ya, bisa benar bisa salah. Ketika kami mengelola satu pondok tahfidz untuk putri ya, itu ketika kami berikan nasihat untuk mereka itu gampang diterima. Berbeda ketika dulu kami pernah meskipun sebentar ya di salah satu pesantren putra, itu nasihat berat untuk yang putra. Ini bukti tadi. Kalau belum kita hafalkan ya, kita hafalkan doa tersebut dan bisa kita amalkan. Nabi mengajarkan kepada kita, Allahumma, silakan ikuti. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Jadi ini kalau kita baca untuk sendiri. Kalau untuk orang banyak berarti Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, Engkau Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami. Kalau qalbi itu berarti hatiku. Kalau qulubana berarti hati-hati kami di atas agama. Wa ya musarrifal qulub, Engkau Zat yang memalingkan hati, sarrif, palingkanlah hati kami. Kalau qulubana atau qalbi itu hatiku, dia akan serahkan kepada Engkau. Gampang doanya. Kita ulang lagi ya. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Itu doanya. Kemudian tips yang berikutnya, cari lingkungan yang baik. Lingkungan itu mendukung. Kalau kita ingin istiqomah, berat
bisa tercapai tujuan kita itu kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak istiqomah. Makanya ada pepatah Arab, as-sahibu sahib. Kawan itu narik, kawan itu narik. Ada orang yang dia sudah bertaubat, hijrah dari kebiasaan yang lama yang buruk kepada yang baru. Ternyata dia salah pilih teman. Dia mau hijrah, tapi karena dia merasa pekeuh dengan kawan-kawan yang lama ini, ya, akhirnya apa? Ketarik lagi dia pada keadaan yang dulu. Maka pilih teman. Sehingga kalau kita memperhatikan satu kisah dulu, ya, tentang seorang yang membunuh 100 orang, 100 nyawa, di saat telah membunuh 99 orang datang ke ahli ibadah. Kemudian dia katakan, ya fulan, ya wahai ahli ibadah, aku telah membunuh 99 orang, aku mau bertobat. Allah terima nggak tobatku? Nggak diterima, kata. Orang ahli ibadah nggak berilmu. Ini yang pentingnya ilmu. Ya. Jawabannya, fatwanya keliru, ngawur. Akhirnya apa? Dibunuh sekalian dengan 100. Ketemu akhirnya kepada ulama, rahib ataupun seorang ulama. Datang kepada ulama tersebut, ya fulan, aku baru saja membunuh 99, Allah sudah membunuh 99 orang dan baru aku bunuh seorang lagi, genap 100. Kalau aku bertobat, Allah terima nggak tobatku? Pasti diterima. Kemudian ulama ini memberikan syarat. Kalau kamu bertobat, ya, syarat salah satunya adalah apa? Tinggalkan kampung halaman, hijrah. Tinggalkan lingkunganmu. Karena kalau kita masih di lingkungan itu, ya, artinya bukan jangan sampai dimaknai, kalau gitu kita harus berdol rumah, enggak. Kalau kita masih di lingkungan itu, ya, kadang tadi rasa pekewah tadi itu, apalagi orang Jawa, itu mengganggu. Belum lagi nanti kalau ada omongan, tumben, dengarin, gitu kan, sok suci ya, gitu. Kadang apa? Kalau kita nggak kuat, udah kembali lagi ke sana. Maka ulama itu menyarankan hijrah. Tinggalkan kampung halaman. Dan ini juga dalil wajibnya kita untuk meninggalkan tempat ataupun keadaan yang buruk untuk menyelamatkan agama kita. Lihat kisah Ashabul Kahfi, para pemuda, ya, yang para ulama berselisih apakah mereka dari sebelum dari Yahudi atau Nasrani. Tapi aku lihat mereka adalah seorang Muslim. Mereka menyembah, beribadah kepada Allah, ya. Sementara di zaman Ashabul Kahfi ini, masyarakat saat itu mereka sudah menyembah kepada berhala. Dan Ashabul Kahfi berusaha mempertahankan keimanan. Maka yang dilakukan apa? Ketika raja tersebut Dqianus, ya, itu memiliki keyakinan menyembah pada berhala dan menyembelih hewan korban diserahkan kepada berhala-berhala itu, dan menyuruh semua rakyatnya untuk beragama sebagaimana Dqianus, maka Ashabul Kahfi pergi uzlah ke sebuah goa. Nah, ini para ulama menyebutkan salah satu dalil wajibnya kita meninggalkan keadaan ataupun tempat yang buruk yang berpotensi membahayakan agama kita. Maka pilih lingkungan. Dan insya Allah di perumahan ini Kriya Manuka. Insya Allah perumahan yang di sini terkumpul kawan-kawan saudara kita yang mereka bisa memotivasi kita untuk istiqomah, apalagi di masjid ini. Kemudian berikutnya untuk istiqomah, selain lingkungan, Bapak Ibu, upayakan kita rajin atau gemar untuk membaca tentang sirah, tentang sejarah-sejarah. Lihatlah kisah Ashabul Ukhdud. Ada yang pernah dengar? Belum? Mungkin kita pernah dengar ayatnya. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidi wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Sering kita dengar, tapi kisahnya mungkin jarang tadi. Lihatlah bagaimana mereka.
Ashabul Ukhdud ini saya tutup dengan kisah ini, tapi agak sedikit panjang, boleh nggak? Nggak diprotes gitu. Ya, Ashabul Ukhdud itu kisah yang sangat agung. Di saat itu raja yang berkuasa memiliki seorang penyihir yang sudah tua, sudah mau mati. Penyihir itu mengatakan kepada raja, "Wahai raja, carikan aku seorang pemuda yang aku akan mewariskan ilmu sihirku kepada dia." Maka raja tersebut mendatangkan seorang pemuda untuk belajar kepada tukang sihir itu. Nah, di saat ingin belajar atau pada waktu jadwal belajarnya, pemuda itu istilah kita diampir-ampir oleh seorang rahib, ahlul ilmu. Kalau zaman dulu pendeta lah gitu. Nah, oleh rahib itu pemuda diajarkan tentang tauhid, mengesahkan Allah, hanya beribadah kepada Allah. Nah, baru kemudian dia belajar kepada tukang sihir. Yang diajarkan sama atau berbeda? Beda. Rahib mengajarkan tauhid, tukang sihir mengajarkan kesyirikan. Ini juga bukti atau dalil sihir itu haram. Ya. Sihir itu bisa menyebabkan seorang keluar dari Islam. Macamnya banyak sihir itu. Sihir itu diantaranya memisahkan suami istri. Ya. Kalau dulu pelet jalan goyang apa itu ya, saya nggak tahu gitu ya. Itu termasuk bagian sihir. Nah, Al-Qur'an ringkas cerita itu berlaku beberapa lama. Pokoknya pemuda itu sebelum belajar sihir, dia selalu mampir ke rahib. Sehingga ada dua pelajaran yang diterima dan bertentangan. Yang satu mengajarkan tauhid, pendeta atau rahib itu. Yang kedua mengajarkan kesyirikan, tukang sihir itu. Kemudian Allah uji setelah itu. Pada saat pemuda itu keluar, ingin perjalanan ke rahib dan tukang sihir itu, pemuda itu melihat ada seekor binatang buas yang menghalangi manusia untuk melewati satu jalan atau satu sungai. Antara Allah alam apakah sungai atau satu jalan. Intinya hewan buas itu menghalangi jalan yang digunakan untuk manusia untuk melintas. Maka di situ pemuda itu mengatakan, sekarang saatnya aku ingin membuktikan siapa yang benar ilmunya. Apakah rahib atau tukang sihir? Bagaimana? Aku lempar batu. Kalau aku lempar batu dengan menyebut nama Allah, kemudian hewan itu mati, hewan buas itu mati, maka rahibnya benar. Kalau hewan itu nggak mati, maka tukang sihir benar. Akhirnya dilempar, matilah binatang itu. Dan akhirnya pemuda itu memutuskan untuk beriman. Sudah nggak mau belajar kepada tukang sihir. Allah berikan kelebihan. Dia bisa mengobati penyakit-penyakit. Banyak macam penyakit. Akhirnya apa? Masyarakat di sekitar itu tahu kalau pemuda itu bisa mengobati penyakit-penyakit. Datanglah mereka. Sampai terdengar oleh raja kabar ini. Kemudian ditanya, wahai pemuda, siapa yang mengajarkan kamu bisa menyembuhkan penyakit-penyakit ini? Maka pemuda itu mengatakan, aku tidak bisa menyembuhkan penyakit. Yang bisa menyembuhkan penyakit adalah Allah. Raja ini tanya, siapa Allah? Maka pemuda mengatakan, Allah itu Tuhanku, ya Tuhanmu, ya Tuhannya semua manusia. Marah di situ. Marah. Baru kemudian, karena setiap raja yang kufur di zaman dahulu itu selalu menempatkan diri mereka sebagai Tuhan. Makanya Fir'aun mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Semua raja di zaman itu menempatkan dirinya sebagai Tuhan, termasuk raja yang ada pada pemuda di Ashabul Ukhdud. Ketika mendengar Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu dan juga Tuhan seluruh manusia dan alam semesta, marah dia. Dia bertanya kepada pemuda itu, siapa yang ngajari kamu? Nah, pemuda itu terlupa. Dulu diberikan pesan oleh rahib itu, kalau ada yang bertanya tentang saya jangan sampaikan.
Dia lupa pesan itu. Akhirnya dia menyampaikan, aku diajari oleh rahib fulan, pendeta fulan. Maka apa? Raja itu memerintahkan kepada tentaranya untuk mendatangkan rahib tersebut. Kemudian ditanya, pilihannya hanya dua. Kamu keluar dari agamamu dan meyakini aku sebagai Tuhan kamu, atau mati. Pilihannya dua, hanya dua saja. Maka rahib itu, karena orang yang ingin istiqomah di atas agama, apa yang dia pilih? Dia pilih agama, mempertahankan agama. Dan apa yang dilakukan oleh raja itu? Dulu belum ada tembak. Dia dibunuh, tapi dengan cara yang mengenaskan. Bagaimana caranya? Rahib itu digergaji, dibelah tubuhnya dan dibunuh. Itu cara kiat istiqomah atau apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu untuk meraih istiqomah. Mereka mengorbankan nyawanya. Maka setelah itu, rahib itu meninggal, setelah digergaji, dibelah jadi dua, raja itu pun kembali bertanya kepada pemuda itu, sekarang giliran, pilih murtad, tinggalkan agamamu, ikuti agama kita, kata raja itu, atau mati. Maka tetap, karena pemuda ini sudah yakin rahiblah yang benar, ajaran rahib yang benar, ajaran tauhid hanya mengesahkan Allah, Tuhan hanya Allah. Maka dia tetap istiqomah di atas keimanan. Maka dia pun berusaha untuk dibunuh, tapi Allah tunjukkan kekuasaannya. Beberapa kali raja ingin mencoba membunuh pemuda itu, gak pernah bisa. Selalu gak pernah bisa. Caranya macam-macam tapi selalu gak pernah bisa. Sampai yang ketiga kali, akhirnya pemuda itu mengatakan kepada raja, wahai raja, kalau engkau ingin membunuhku, ikuti saranku. Apa sarannya? Sarannya adalah, atau syaratnya adalah, kamu kumpulkan seluruh penduduk negeri ini di satu lembah dan bawa aku di puncak bukit, di atas bukit. Kemudian tempatkan aku di satu tempat, ambil panah dari busurmu, kemudian lempar panah itu ke arahku, ucapkan Bismi Rabbil Ghulam. Ada syaratnya, Bismi Rabbil Ghulam, dengan nama Rabbnya pemuda. Siapa itu? Allah. Artinya Bismillah. Ya, jadi ini kalau Bismillah itu langsung nama Allah disebutkan. Kalau ini Bismi Rabbil Ghulam, ya itu dikinayahkan. Tuhannya pemuda itu yang dimaksud adalah Allah. Akhirnya apa? Raja pun mengikuti saran pemuda itu. Seluruh penduduk negeri didatangkan ke lembah tersebut dan pemuda itu dibawa ke atas bukit. Kemudian dilakukan sebagaimana saran pemuda itu. Raja mengambil anak panah, siapkan dari busurnya, kemudian siap ditarik, mengucapkan Bismi Rabbil Ghulam, dilepas panah itu karena di kepalanya, meninggal. Selesai? Enggak, belum selesai. Perjuangan orang-orang yang istiqomah di atas agama belum selesai. Melihat kejadian ini, penduduk negeri tersebut semuanya beriman kepada Allah. Tambah marah atau tambah marah? Tambah marah. Oh, tadinya hanya 2 orang yang beriman, sekarang semuanya beriman. Karena ingat, raja itu melepaskan panah untuk membunuh pemuda tadi dengan mengucapkan apa? Bismi Rabbil Ghulam. Nah, masyarakat atau penduduk negeri itu sudah ngerti, ini raja dari kemarin gak pernah bisa membunuh pemuda itu, dengan kata Bismi Rabbil Ghulam bisa membunuh, berarti Rabbnya, Tuhannya anak pemuda ini itu yang benar. Mereka pun beriman. Tambah marah. Akhirnya apa? Raja memerintahkan kepada tentaranya, ayo gali parit, buat parit yang banyak. Kemudian dia berkata kepada para penduduknya, pilihanmu cuma 2, murtad tinggalkan agamamu, kembali kepada
agama kita, ya, kata raja itu, atau kalian mati. Perjuangan istiqomah bisa kita petik dari mereka. Imannya hanya sesaat, ya. Mereka hanya beriman dalam waktu yang sebentar. Tapi ketika Allah berikan keteguhan, keistiqomahan, mereka rela mengorbankan nyawanya. Akhirnya apa? Penduduk itu memilih mati. Caranya bagaimana? Apakah dibongkar parit yang tadi dibuat? Diperintahkan oleh raja itu kepada bala tentaranya untuk menyalakan api. Dinyalakan api itu. Makanya al-khudud itu adalah parit-parit api. Dinyalakan, kemudian raja itu memerintahkan kepada seluruh penduduk negeri itu satu persatu masuk ke dalam parit api. Makanya kutila ashabul ukhdud. Ketika terbunuh atau dibunuh ashabul ukhdud, orang-orang yang dibakar di parit api. Kenapa? Karena keimanannya. Mereka dihukum itu karena keimanannya. Satu persatu mereka masuk ke dalam parit api itu, sampai yang terakhir ada seorang wanita dengan anak kecil yang dalam buayannya, dalam gendongannya, ragu. Ini umum, saya yakin ibu-ibu pasti mengiyakan. Yang namanya ibu-ibu itu kecintaannya dengan anak itu sangat besar. Gini apa ibu? Bahkan kalau sudah ada anak, suaminya nomor 2. Betul kan? Malam-malam misalkan nih, yang nangis anaknya, suaminya juga pengen. Mana yang didahulukan Bapak? Pasti anaknya. Sama yang terjadi di perempuan itu atau yang wanita yang terakhir itu. Dia sempat ragu melihat anaknya masih kecil, masih dibuai, masih lucu-lucunya. Benarkah ini aku harus terjun untuk menyelamatkan keimanan? Dia sempat ragu. Maka Allah kembali tunjukkan kuasanya. Allah jadikan anak kecil tadi itu, bayi yang digendong sama ibu tadi itu, berbicara. Ini juga bukti atau dalil kalau bayi yang berbicara, yang bisa berbicara itu bukan hanya Nabi Isa. Ada yang lainnya, termasuk di kisah Ashabul Ukhdud ini. Dia berbicara, berkata kepada ibunya, ummi, wahai ibuku, isbiri, sabarlah wahai ibuku, fa innaki 'alal haq, karena engkau berada di atas kebenaran. Terbuka. Pasti yang namanya anak kecil bayi bisa langsung ngomong seperti itu berarti dari Allah. Tambah ketegaran, tambah keteguhan hatinya, dia semakin istiqomah di atas iman, dia pun ikut masuk ke parit itu bersama dengan anaknya. Nah, kalau kita membaca sirah-sirah seperti ini, kita bandingkan keadaan kita dengan mereka. Gimana kita? Sudah seperti mereka atau belum? Nah, itu kiat-kiatnya. Kiat-kiat agar kita bisa mencapai istiqomah. Sehingga kalau itu bisa kita amalkan, ya, tentu kita berharap, berdoa kepada Allah, semoga Allah rizkikan kepada kita istiqomah. Cara semoga kita bisa terus memakmurkan masjid ini, jangan sampai hanya 1 hari, ya. Bahkan kalau bisa nanti masjid sudah bertambah besar, ya, itu semakin bertambah jamaahnya, ya. Safnya semakin mundur bukan semakin maju, ya. Yang maju itu biar masjidnya aja semakin besar, tapi safnya semakin mundur gak apa-apa. Itu akan lebih baik. Seperti itu yang bisa kami sampaikan. Allah a'lam bishawab. Atas segala kekhilafan, kekurangan adalah bentuk kejahilan, kefakiran ilmu saya. Saya beristighfar kepada Allah, bertobat kepadanya, dan mohon maaf kepada jamaah Bapak Ibu semuanya. Semoga Allah mudahkan kita bisa kembali berjumpa dalam majelis-majelis yang lainnya, dan semoga Allah kumpulkan kita di surga kelak, ya, sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini di hari ini. Akhirnya kami berdoa kepada Allah, Allahumma allimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.